datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapa, ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurnakan Oke, yang di rumah dan yang di sini, shalom semuanya. Shalom. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Haleluya. Oke, mari kita persiapkan diri kita masing-masing, hati dan pikiran kita. Kita akan mulai pada hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus atas kebaikan-Mu Tuhan. Dari pagi ya Bapa sampai saat ini Tuhan, dari seminggu yang lalu ya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dengan kekuatan Engkau, perlindungan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami ingin datang kepada Engkau Tuhan. Kami ingin melalui secara pribadi dengan Engkau, kami ingin dekat, lebih dekat lagi pada Engkau Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, apa yang ingin Engkau bicarakan dalam hati kami, Engkau bicarakan dengan kami Tuhan, berbicara dengan kami. Berikanlah kami kepekaan Tuhan terhadap suara Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa sampai hari ini Tuhan Kau selalu berada di hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
kehidupan kami Tuhan. Dalam segala musim hidup kami Tuhan, Kau selalu menyertai, Kau selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Mau usia kami muda, Tuhan, mau usia kami udah lanjut usia Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, Kau selalu menyertai kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan sampai selama-lamanya Tuhan, Kau akan selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Mau apapun itu musim hidup kami Tuhan, kami percaya Kau selalu ada buat kami. Kami ingin selalu berserah kepada Kau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan biarlah yang pada siang hari ini Tuhan, kami siap menerima letakkan dahsyat daripada Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Boleh saudara-saudara bangkit berdiri. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Wah, kurang suaranya ini. Siapa yang di sini masih memiliki jiwa mudanya, boleh lambaikan tangannya. Masih punya jiwa yang muda ya, amin ya. Ayo ya, mari kita naikkan pujian kita pelan-pelan ya. Takkan
lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, jadikan setiap kami lebih daripada pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu, menepati janji-janji. Oh, menepati janji-Mu, menepati janji-janji. Menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau Tuhan, Engkaulah Raja kami, Kau yang berkuasa, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Engkau Immanuel Tuhan, yang beserta kami, yang menyertai di sepanjang hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang baik, yang menyatakan kasih-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh baik Tuhan. Di dalam kehidupan kami, kami boleh mengecap, kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu hingga dengan hari ini. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami rindu beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus berikan kami pengertian. Buka mata roh kami Tuhan untuk melihat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami supaya firman-Mu boleh tertanam di tanah hati yang subur. Dan hidup kami boleh terus mengalami perubahan, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Oke. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita boleh beribadah di minggu pertama di bulan September ini. Kita percaya, bulan Oktober ini. Jadi September ya. Oktober ini kita percaya semua kita boleh lewati bersama dengan Tuhan. Tidak lama ya, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Dan tentunya kita sudah mempersiapkan diri untuk acara-acara ini. Walaupun mungkin acaranya mungkin akan berbeda ya, dengan ibadah seperti yang sebelum daripada
PPKM ini atau ibadah new normal ini. Oke, hari ini tema khotbah saya tentang surat terbuka Kristus. Ya, oke, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, karena hanya 6 ayat ya, kita akan membaca bersama-sama dengan suara kita. Karena firman Tuhan itu hidup, waktu kita mengucapkannya dengan iman percaya, maka firman itu akan berkuasa mengubah hidup kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi ucapkan kata-kata firman ini sampai didengar oleh telinga kita. Ya, bersama-sama dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang surat terbuka, kita mungkin sering lihat ya, ada surat terbuka dari artis misalnya kepada Bapak Presiden gitu ya. Terus ya, surat terbuka dari seseorang kepada mungkin orang lain. Apa itu surat terbuka? Surat terbuka itu adalah surat yang diajukan oleh pihak lain, ya, yang ditujukan kepada seseorang, perseorangan atau kelompok. Kemudian surat itu karena terbuka, jadi tidak ditutup-tutupi. Isinya bisa dilihat, karena tujuan surat terbuka itu bukan untuk seseorang atau kelompok itu saja, tetapi untuk khalayak umum, untuk semua orang bisa membacanya, surat terbuka itu. Nah, kita di dalam firman Tuhan, orang percaya di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Korintus yang kita baca tadi, kita adalah surat Kristus yang terbuka. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ini adalah gambaran Kristus. Ya, melalui kehidupan kita, maka Kristus ini nyata, bisa dilihat, bisa dibaca, diperhatikan. Ya, jangan sampai kita sebagai orang percaya bukan kelihatan Kristusnya, tapi kelihatan diri kita sendiri. Dengan semua mungkin kehebatan kita yang kita pikir itu berasal dari diri kita sendiri, atau popularitasnya kita, bahkan mungkin kelemahan-kelemahan kita. Sebagai orang Kristen tentunya kita banyak mengalami kekurangan, kelemahan, bahkan penderitaan, aniaya. Tapi yang kita harus perhatikan melalui firman Tuhan yang kita baca ini adalah sebagai orang percaya, Tuhan mau kita menjadi surat Kristus, supaya Kristus yang nampak dalam hidup kita, bukan diri kita atau orang lain, bukan idola kita, bukan apa yang kita inginkan jadi dalam hidup kita, tapi Kristus yang dimuliakan melalui hidup kita. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-6,
2 dikatakan, kamu adalah surat ujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi maksudnya begini, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus bahwa jemaat Korintus ini adalah surat ujian. Maksudnya adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus. Karena di jemaat Korintus pada waktu itu sedang terjadi semacam kelemahan daripada jemaat Korintus. Mereka ini memiliki banyak pemimpin, sehingga ada yang membanding-bandingkan. Makanya dikatakan, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku golongan Kefas, golongan yang lain-lain. Jadi terjadi perbandingan antar pemimpin. Kemudian kesalahan dosa daripada jemaat di Korintus ini juga, mereka ini punya karunia roh yang luar biasa, dahsyat karunia rohnya. Tetapi karena mereka punya karunia roh yang sangat luar biasa, mereka menjadi sombong. Coba bayangkan betapa beratnya Rasul Paulus harus mendidik, harus membina jemaat yang punya karunia roh yang luar biasa. Tapi biasanya kalau sudah punya karunia roh, maka seringkali menjadi tinggi hati, sombong. Terus yang ketiga, ternyata di tengah karunia roh yang luar biasa yang dimiliki oleh jemaat Korintus, ternyata ada dosa percabulan yang sangat, pada zaman itu dosa yang sangat luar biasa. Karena terjadi perzinahan atau percabulan di mana incest, gitu ya. Nah, ini jadi sebuah pergumulan yang berat. Tapi Rasul Paulus percaya bahwa melalui pelayanan Rasul Paulus bersama dengan teman-temannya, jemaat Korintus akan menjadi jemaat yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Asalkan apa? Asalkan mengerti tentang hidup mereka sebagai surat Kristus yang terbuka. Sebab itu saya percaya kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar hari ini juga akan semakin menyadari bahwa hidupmu bukan hidupmu lagi. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, tapi hidup kita adalah harus mencerminkan, memanifestasikan Kristus yang hidup dalam diri kita. Amin. Ya, karena kita sedang menuju kepada keserupaan dengan Kristus, itulah yang menjadi target, yang menjadi tujuan setiap kita sebagai orang percaya. Oke. Nah, begini Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu memiliki kehidupan sebagai surat Kristus yang terbuka? Karena ada begitu banyak juga orang yang tidak memiliki kesempatan untuk beribadah, betul kan? Apalagi di masa PPKM ini ada pembatasan. Waktu awal-awal PPKM dikatakan umur 60 ke atas nggak boleh, umur 12 tahun ke bawah nggak boleh beribadah. Ya, jadi ada pembatasan. Belum lagi akhirnya nih saya lihat sudah sekitar hampir 2 tahun, hampir 2 tahun atau 22 tahun ya? Ini gitu. Belum ya? Hampir 2 tahun. Kelihatannya beberapa jemaat, bukan cuma di GB Alpha Omega tentunya ya, saya lihat ya, ini lebih nyaman, lebih enak kalau ibadah online gitu ya. Karena kalau kita datang belum nanti kena tertular ya, terpapar gitu kan. Kemudian kalau misalnya belum lagi perjalanannya, semua butuh waktu semua. Tapi kalau online kan enak, semua udah tinggal di rumah, tinggal pencet, ya kan, langsung nyala, bisa menyaksikan ibadah di rumah saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ada begitu banyak orang yang tidak bisa dijangkau di masa-masa sekarang ini. Mungkin kita juga terbatas dalam memberitakan Injil, ya. Apalagi kita tahu ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kita memberitakan tentang kebenaran, dan begitu banyak pertentangan, sehingga apa yang perlu kita buat? Sebenarnya ada cara yang Tuhan mau supaya kita memberitakan, bersaksi tentang Tuhan ini menjadi lebih efektif. Yaitu apa? Yaitu melalui perkataan dan perbuatan kita yang mencerminkan Kristus.
Jadi waktu mereka melihat Kristus yang ada di dalam hidup kita, waktu mereka melihat ketika kita juga sama mengalami pergumulan, ya, orang-orang lain mengalami pergumulan, kita juga mengalami pergumulan. Tapi waktu orang-orang lain melihat bahwa kita mampu mengatasi pergumulan, kita mampu mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi bertubi-tubi dalam hidup kita, mereka akan bertanya, kok bisa ya? Ada yang mengatakan begini, ya, misalnya ada orang Kristen nih, dia sedang mengalami pergumulan masalah. Tapi waktu dia mengalami pergumulan masalah, dia ingat firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dia ingat ayat itu, jadi dia nyanyi-nyanyi, dia bersukacita. Terus temannya tanya gini di kantor, bilang begini, kok kamu bisa ya? Kata sukacita sedang lagi ngalamin masalah. Jangan-jangan kamu cuma menutupi perasaan kamu. Tapi akhirnya orang Kristen ini, anak Tuhan ini bilang gini, enggak, bukan menutupi, tapi saya mau mengikuti firman Tuhan. Karena setiap masalah saya percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Pasti saya bisa mengatasi masalah ini. Bagian saya adalah bersukacita. Bagian saya bersyukur karena kebaikan Tuhan. Tuhan pasti menolong. Sama seperti lagu katakan bagaimana? Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu kita menyadari bahwa Kristus itu hidup dan tinggal bersama dengan kita, dan kita mau supaya manifestasi kehadiran Kristus dalam hidup kita boleh dilihat oleh orang lain, supaya orang lain juga mendapat berkat, supaya orang lain juga menikmati hidup yang berbeda di tengah keadaan dunia yang semakin berat ini. Saya percaya itulah sebabnya kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi surat terbuka Kristus atau Kristus yang terbuka, surat Kristus yang terbuka? Nah, yang pertama adalah perlu menjaga hati. Mari kita lihat ayatnya yang kita sudah baca tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ketiga. Bisa ditampilkan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, pelayanan Rasul Paulus dan teman-temannya, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa menjaga hati ini adalah sesuatu hal yang sangat esensi dalam kehidupan orang Kristen. Kenapa sangat esensi? Karena di dalam Amsal 4 ayat 23, mari kita baca lagi dahulu ya ayat ini, Amsal 4 ayat 23. Berkata apa? Hafal tentunya ayat ini ya. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau saya lihat ya di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini, di dalam firman Allah yang hidup, atau kan di terjemahan yang ini saja deh, FMD ya, versi mudah dibaca. Nah, ada banyak versi di Alkitab. Versi mudah dibaca dikatakan begini, di atas segala-galanya hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Jadi di sini kenapa kita perlu menjaga hati? Karena
hati ini adalah sesuatu hal yang perlu kita jaga di atas segala-galanya. Seringkali sebagai orang Kristen atau kita sebagai manusia sering menjaga sesuatu hal yang bagi kita itu penting. Di zaman sekarang ini yang penting apa yang perlu dijaga? Ada yang bisa jawab? Kesehatan. Ya. Kita jaga kesehatan. Kalau perlu apa? Berolahraga. Makan makanan yang sehat. Tidur yang cukup, karena salah satu untuk meningkatkan imun adalah istirahat yang cukup. Makan yang banyak katanya, makanan yang bervitamin tentunya. Olahraga. Kesehatan kita jaga. Ya, terus apa lagi yang kita jaga? Biasanya orang tua jaga anak, gitu kan. Anak-anak perlu dijaga. Terus apa lagi yang kita jaga di zaman sekarang ini? Ada yang bisa jawab lagi? Boleh bebas. Mungkin ada. Zaman sekarang ini yang paling dijaga adalah handphone. Kenapa handphone? Karena kalau handphonenya nggak dibawa ke gereja, waduh, lebih baik pulang dulu ambil handphonenya daripada langsung ke gereja gitu ya. Lagi di perjalanan, waduh lupa handphone gitu. Kalau perlu handphonenya dipakein anti gores ya kan, dipakein sebuah hal yang kelihatannya bagus, indah, karena mahal nih handphone. Ini bayarnya mahal, masih nyicil lagi. Kita jaga. Rumah kita juga kita jaga. Jangan sampai rumah kita kelihatannya sudah rusak, banyak yang rusak, genteng-genteng udah banyak yang bocor. Kita akan buat supaya rumahnya tetap indah dan nyaman. Nah, kita senantiasa menjaga sesuatu hal yang bagi kita itu penting. Tetapi ada yang lebih penting yang Tuhan mau untuk kita jaga. Karena kalau kita menjaga ini, yaitu hati kita, itu menentukan masa depan kita. Bahkan keberhasilan, kesuksesan kita akan masa depan ditentukan oleh hati kita. Coba bayangkan kalau misalnya hati kita ini hati yang terluka. Maka apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah perkataan kita ini akan mengeluarkan perkataan yang menyakitkan. Karena ada terluka dalam hati. Kalau banyak juga orang yang sakit hati, ya, patah hati. Kalau ada patah hati, ngobrol sama orang yang patah hati, 5 menit ngobrol sama dia, kita udah tahu, wah ini lagi patah hati nih, ya kan? Lagi ngomong toto nangis, ya kan? Lagi ngomong toto cerita, wah panjang lebar soal kekasihnya. Kita harus jaga hati, karena kenapa? Kalau kita nggak jaga hati kita, maka kita, karena dikatakan firman Tuhan itu menentukan jalan hidup. Kalau hati kita benar, ya perbenaran kita ini adalah perbenaran hati yang benar, maka yang keluar ini akan benar. Tapi kalau dalam hati kita penuh dengan tercemar, dengan kekotoran, kecemaran dari dunia, maka yang keluar ini adalah perkataan-perkataan, sikap yang cemar, kotor. Misalnya kita sering nonton film yang gak bener, maka perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang cemar. Nah, itulah yang perlu dijaga, hati kita. Betapa penting kita menjaga hati kita. Daud menjaga hatinya. Ketika dia mengalami banyak tekanan, ya, dia sebagai raja yang dipilih oleh Tuhan, dia harus dikejar-kejar oleh Raja Saul karena Raja Saul iri. Ya, dia hampir mau terus dibunuh. Tapi Daud bisa lolos dari rencana pembunuhan ini. Bahkan dia punya kesempatan untuk apa? Membunuh kembali Saul. Teman-temannya, orang-orang yang bersama dengan Daud berkata, ini kesempatan, ayo Daud, ini kesempatan, mungkin cara Tuhan mau membunuh pemimpin ini, raja ini yang berusaha membunuh kita, membunuh Daud. Tapi Daud berkata apa? Dijauhkan daripadaku untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Dia tetap jaga hatinya di tengah banyak aniaya, di tengah banyak penderitaan. Dan setiap kita seharusnya juga harus jaga hati, supaya jangan tercemar dengan kepahitan hati.
Kita harus terus mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita. Walaupun kita udah sering dengar nih, iya saya harus mengampuni, tapi kenyataannya sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita tidak mencerminkan bahwa kita sudah mengampuni. Paling bilangnya gini, iya sih saya memaafkan sih, ya kan? Ya udah saya udah ampunin dia, tapi awas sekali lagi dia buat, mati dong ya, habis dong ya. Nah, berarti belum mengampuni, masih memendam rasa balas dendam. Nah inilah yang harus dijauhkan dari kehidupan kita kalau kita mau jadi surat Kristus yang terbuka. Perlu menjaga hati. Ya kita sudah baca, mari kita lihat lagi di dalam ayat firman Tuhan yang lain. Sorry. Ya, ayatnya di dalam Matius. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-12. Yang 15 dulu aja ya. 15 ayat yang ke-18. Matius 15 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati, ayat 19, timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau kita nggak jaga hati, maka hati kita menjadi cemar. Dan waktu hati kita menjadi cemar, perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, ya, pikiran kita menjadi pikiran yang negatif. Nah, banyak orang yang punya pikiran-pikiran yang negatif. Nah, kita harus jaga pikiran-pikiran kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa pikirkanlah segala hal yang baik, itu segala yang mulia, segala hal yang kudus, segala hal yang sedap didengar, yang patut dipuji, ya kan? Semua pikirkanlah semuanya itu. Karena hal-hal itulah yang akan membuat kita menjadi memiliki orang yang memiliki hati yang benar. Karena dari pikiran kita, apa yang masuk, input itu akan keluar, output. Jadi perhatikan ya, filter semua yang masuk dari pikiran kita. Sebab itu akan masuk dalam pikiran kita, alam bawah sadar kita, dan keluar melalui perkataan, melalui pikiran dan tindakan kita. Oke ya, itu yang pertama, menjaga hati. Kita masuk ke poin yang kedua. Yang kedua adalah perlu kuasa Tuhan. Ya. Yang kedua adalah perlu kuasa Tuhan. Yang pertama perlu jaga hati, yang kedua perlu kuasa Tuhan. Mari kita lihat firman-Nya di dalam 2 Korintus 3 tadi ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Korintus 3 tadi ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata apa? 4 ayat 5. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus beserta dengan timnya, rekan-rekannya ini, dalam pelayanan di Korintus berkata bahwa apa yang dia lakukan untuk jemaat Korintus ini memang pekerjaan Tuhan melalui mereka. Tetapi mereka menyadari bahwa kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Perlu kuasa Tuhan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan kita perlu kuasa. Dan ada banyak gereja kehilangan kuasa Tuhan. Ada banyak gereja hanya sekedar rutinitas beribadah tanpa kuasa Tuhan.
Padahal Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan Dia menginginkan setiap kita sebagai orang percaya disertai dengan kuasa Tuhan. Firman Tuhan berkata tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan apa? Mengusir setan demi nama. Mereka akan mengadakan tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat. Mereka akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Mereka akan berdoa bagi orang mati dan orang mati itu menjadi bangkit, jadi hidup. Kuasa Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Karena kalau kita tidak punya kuasa, maka kita akan kalah dengan situasi. Iblis akan terus menyerang kita. Iblis akan terus menghancurkan kita. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Suatu kali ada kesaksian begini ya. Ada seorang hamba Tuhan besar. Pada waktu dia bersekutu dengan Tuhan, dia berdoa. Kemudian dia bertemu dengan Tuhan. Dia ngobrol dengan Tuhan. Waktu dia ngobrol sama Tuhan, tahu-tahu ada setan. Setan itu hadir di tengah-tengah pembicaraan mereka. Hamba Tuhan ini dengan Tuhan. Terus setan mulai mengganggu, ketawa-ketawa, ngejek-ngejek, ya kan, lagi sebentar ngobrol ngejek-ngejek. Terus hamba Tuhannya ini gini, Tuhan, kok ini setannya ganggu-ganggu terus nih? Tuhan usir dong setannya, boleh ada di sini, kita kan lagi ngobrol nih Tuhan. Wah, setannya malah tambah ngejek-ngejek, ketawa-ketawa. Terus waktu hamba Tuhan lihat ke Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan cuma tersenyum. Terus waktu tersenyum dia heran, kenapa Tuhan tersenyum? Kenapa Tuhan gak usir setannya? Akhirnya setelah itu dia mengerti. Tahu-tahu dia hatinya dia tahu. Tuhan bicara gini dalam hatinya. Aku sudah memberikan kamu kuasa. Apalagi ini hamba Tuhan besar. Aku sudah berikan kamu kuasa. Nggak perlu lagi aku yang harus musir. Karena kuasa sudah diberikan. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia usir setan itu. Setannya pergi. Nah, seringkali kita berdoa aja kita salah. Kita berdoa, Tuhan tolong lepaskan saya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong berkati saya. Tuhan usir semua sakit penyakit. Tuhan usir roh jahat yang mengganggu saya. Enggak. Tuhan bilang aku sudah memberikan kuasa kepada kamu. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya, bukan hanya pendeta hamba Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah pakai otoritas. Perintahkan roh-roh jahat untuk pergi, tidak bisa mengganggu lagi keuangan kita, masalah kita, pergumulan kita. Kita berdoa dalam nama Yesus. Semua pekerjaan iblis yang coba mencuri berkat-berkat Tuhan, yang coba mencuri kesehatan saya, mencuri damai sejahtera saya usir dalam nama Yesus. Amin. Itulah perlu kuasa Tuhan. Kita harus menyadari akan status kita dan cara kita untuk musir. Nah, percuma kita punya status, kita percaya status kita anak Allah, status kita hambanya Tuhan, tapi kita tidak tahu cara melakukan sesuai dengan status kita. Percuma. Yang perlu kita tahu adalah cara. Caranya apa? Aku telah berikan kamu kuasa. Pergunakan, perintahkan. Saya berdoa beberapa hari ini. Saya praktek. Saya perintahkan. Yang saya perintahkan apa? Jiwa-jiwa. Saya berkata, utara, timur, barat, selatan, ini saksinya Tuhan. Tarik semua jiwa-jiwa yang Tuhan tetapkan ada di gereja. Saya berdoa juga, Tuhan, semua pekerjaan iblis yang mencuri berkat Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, saya ikat setiap roh yang mencuri berkat. Saya perintahkan malaikat pergi buat kebutuhan dana uang untuk gereja ini bisa tercukupi, dan juga atas kehidupan saya. Pakai itu, karena kita tahu iblis begitu jahat. Iblis akan mencuri. Celah itu bukan dari Tuhan. Tuhan itu sudah menudungi kita. Tuhan sudah menutup bungkus kita secara sempurna.
Tetapi seringkali kita yang buka celah itu, sehingga terbuka, iblis masuk, iblis mengintimidasi. Bahkan kalau perlu dia mau menguasai hidup kita, kita pakai otoritas yang Tuhan sudah berikan. Ya tentunya waktu kita tahu bahwa kita punya kekuatan yang daripada Tuhan, kita usir. Tapi tanpa kekuatan Tuhan juga kita nggak akan sanggup. Karena kenapa? Nah, kita harus tahu begini. Kita bilang gini, firman Tuhan kan bilang gini, usir roh jahat. Tapi kalau kita tidak tahu bahwa kekuatan Tuhan itu ada dalam hidup kita, kita tidak merasakan, maka seperti kita sedang memukul angin. Saya kalau sedang berdoa, saya masuk dulu sampai hadirat Tuhan. Ya, walaupun itu semua harus dengan iman. Ya, tanpa iman pun kita nggak bisa juga ya. Tapi waktu saya yakin bahwa wow, ini hadirat Tuhan, wow, ini kuasa Tuhan sedang melingkupi saya, disitulah kekuatan Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Jadi hari ini gereja membutuhkan kuasa Tuhan yang lebih lagi. Jangan terus terintimidasi dengan pekerjaan iblis. Jangan kita lihat situasi keluarga kita sedang kacau balau, terus kita cuma tenang-tenang saja, cuma nangis-nangis, cuma berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi kita tidak menggunakan otoritas yang Tuhan sudah berikan untuk merebut keluarga kita, merebut hati setiap orang untuk tetap berada dalam kehendak Tuhan. Oke ya, jadi kita membutuhkan kuasa Tuhan ya untuk membuat hal-hal yang besar, hal-hal yang ajaib itu terjadi dalam kehidupan kita. Rasul Paulus dan teman-temannya melihat bahwa hidup mereka ini adalah pekerjaan Tuhan, bukan hasil pekerjaannya sendiri. Karena Tuhan yang akan memampukan setiap kita mengatasi segala kelemahan kita. Tuhan akan menolong setiap jemaat Tuhan. Yang penting kita menyadari kuasa sudah diberikan. Kita aktifkan, kita pergunakan, kita perintahkan. Ya kalau kita mau memerintah nanti sebagai raja-raja, kan katanya kita jadi imam-imam dan raja-raja di bumi nanti. Kalau nggak belajar dari sekarang memerintah sebagai raja, lawan roh-roh jahat, kapan kita nanti setelah kita diangkat kita bisa disebut sebagai raja-raja yang memerintah? Inilah waktunya sekarang kita praktek, menyadari bahwa kita punya kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perlu roh yang menghidupkan. Perlu roh yang menghidupkan. Mari kita baca ayatnya di dalam ayat yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Yang ajaib begini, waktu hari Pentakosta itu kan yang kita tahu, Pentakosta gereja diawali pada waktu Roh Kudus turun, ya. Pada hari Pentakosta Roh Kudus turun, ada 120 murid-murid Tuhan sedang menantikan janji Bapa. Roh Kudus turun sehingga mereka dilingkupi oleh kuasa Roh Kudus. Nah, itu Pentakosta yang disebut Pentakosta kedua. Pentakosta pertama ini terjadi pada waktu bangsa Israel di Perjanjian Lama ya. Kalau yang kedua ini di Perjanjian Baru, yang pertama ini di Perjanjian Lama. Pentakosta pertama ini terjadi pada waktu hukum Taurat itu turun di Gunung Sinai. Jadi waktu hukum Taurat itu turun kepada Musa di hukum Sinai, itulah hari Pentakosta. Jadi ada hari yang sama. Saya percaya bahwa nggak kebetulan, karena Tuhan itu bekerja berdasarkan waktu dan dia tepat dalam ketepatan, bergerak dalam ketepatan. Nah, jadi waktu di Pentakosta pertama ini, bangsa Israel ya kan diundang oleh Tuhan ya melalui Musa dan bangsa Israel untuk menghadap Tuhan di mana, di Gunung Sinai. Tapi apa jawaban bangsa Israel pada waktu itu? Mereka berkata kepada Musa, Musa, kamu aja deh yang naik ke gunung Tuhan.
Kamu aja yang bicara sama Tuhan. Karena kami nggak mau dengar suara Tuhan. Kami nggak mau naik ke gunung Tuhan. Sebab bagaimana mungkin kami akan bisa hidup di tengah api Tuhan yang begitu besar. Nanti kami nggak bisa kembali, kami bisa mati. Akhirnya Musa yang naik ke gunung Tuhan. Dan akhirnya dia mendapat 10 hukum Tuhan. Jadi 10 hukum Tuhan itu turun dari Tuhan di gunung Sinai buat bangsa Israel. Jadi peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan oleh bangsa Israel. Ya, hukum Taurat. Kemudian di Pentakosta kedua ternyata Roh Kudus turun. Roh Kudus turun ini, perbedaan antara Pentakosta pertama dengan Pentakosta kedua adalah yang pertama ini bangsa Israel hanya mendapatkan apa? Hukum. 10 hukum. Mereka menolak apa? Persekutuan dengan Tuhan. Mereka nggak mau naik ke gunung Tuhan bersekutu dengan Tuhan. Padahal Tuhan merindukan bangsa Israel bersekutu dengan Dia. Tapi di Pentakosta kedua, ya, waktu gereja berdiri, gereja bangkit pertama kali, waktu Roh Kudus turun di hari Pentakosta, maka disitulah gereja punya persekutuan dengan Tuhan. Itulah perbedaan Pentakosta pertama dengan Pentakosta kedua. Yang pertama hanya hukum, dan hukum ini mematikan. Tapi waktu yang kedua Roh Kudus turun. Makanya berkali-kali Paulus menulis suratnya dikatakan kasih karunia Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus diberikan kepada gereja untuk kita bersekutu dengan Dia. Kalau enggak, apa yang terjadi? Yang luar biasanya begini. Di Pentakosta pertama, waktu perjanjian lama, setelah mereka menolak bersekutu dengan Tuhan di Gunung Sinai, tiba-tiba 3.000 orang mati. Di Pentakosta kedua, waktu mereka bertemu bersekutu dengan Roh Kudus turun kepada gereja dan lahirlah gereja pada waktu Pentakosta itu. Apa yang terjadi? Waktu Rasul Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Yang pertama mati, 3.000 orang waktu menolak persekutuan dengan Tuhan. Tapi yang kedua terjadi kehidupan, terjadi kebangkitan. Karena apa? Karena ada persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, inilah ciri daripada gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan, ya, diberikan Roh Kudus sudah tinggal bersama dengan kita turun ke bumi selama 2000 tahun. Dan gereja tidak bersekutu dengan Roh Kudus, maka inilah gereja yang akan kalah, bahkan menjadi 5 gadis yang bodoh, bukan jadi 5 gadis yang bijaksana. Jadi percayalah, yang ketiga kita perlu roh yang menghidupkan. Bahkan kita ini adalah roh kita setelah menyatu dengan Roh Kudus, kita adalah roh yang menghidupkan. Mari kita baca ayatnya dalam 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17 bisa ditampilkan. Tetapi siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Yesus. Berarti kalau kita adalah milik Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita terikat dengan Tuhan. Kita satu roh dengan Tuhan. Kalau kita satu roh dengan Tuhan, maka apa yang terjadi? Mari kita lihat juga di dalam Roma 8 ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir ini. Roma 8 ayat 11 dan 12. Tambahan, biar tambah pintar. Oke, Roma 8 ayat 11 dan 12. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, Ia ini siapa? Bapa di sorga. Ya, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh Kudus-Nya
yang diam di dalam kami. Jadi lihat, Yesus ini kan mati di atas kayu salib, kemudian dia turun sampai ke jurang maut, ya kan? Waktu dia masuk ke jurang maut, dia masuk pintu gerbang maut tidak bisa menahannya, dia masuk ke gerbang maut. Kemudian dia mengalahkan maut, dia mengambil kunci maut. Ya, semua kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Kemudian bagaimana dia bisa bangkit, naik sampai ke takhta Allah? Coba bayangkan, dari dunia yang paling dalam, dunia orang mati, jurang maut yang paling dalam, dibangkitkan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, dibangkitkan dengan kuasa kehidupan Tuhan. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Sampai naik ke takhta Bapa, duduk di sebelah kanan Bapa. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja dengan kuat kuasa. Demikian juga dikatakan, kalau kita milik Yesus, maka hal yang sama, kuasa kebangkitan yang sama, kuasa kehidupan yang sama, itu hidup bersama dengan kita. Tadi firman Tuhan katakan bahwa hukum mematikan, Taurat tanpa persekutuan dengan Roh menjadi kematian. Firman yang kita mengerti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tanpa dipenuhi, tanpa diberi hikmat, dicerahkan oleh Roh Kudus, maka itu akan menjadi sebuah pengetahuan yang mematikan. Tapi Roh Kudus akan menghidupkan segala firman Tuhan, perintah Tuhan ini. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan kuasa kebangkitan dan kuasa kehidupan Tuhan. Saya berharap jemaat GB Alpha Omega menikmati semua hal yang dahsyat, semua hal yang besar, semua hal yang ajaib di hari-hari terakhir ini. Karena hidup kita tidak pernah tahu. Melalui peristiwa pandemik ini kita melihat bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita. Ada begitu banyak orang yang kita pikir sehat-sehat tapi bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Kalau kita masih hidup, kita mendengar kebenaran ini, bahwa kita perlu menjaga hati kita. Kita perlu apalagi kuasa Tuhan. Yang ketiga, kita perlu Roh yang menghidupkan itu. Dan Roh yang menghidupkan itu ada bersama-sama dengan kita. Maka saya percaya jemaat juga akan mengalami hal-hal yang besar dan menjadi surat Kristus yang terbuka dimanapun kita ada. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami lebih dalam mengerti akan firman Tuhan. Kami mau mengalami hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat daripada Tuhan. Engkau sudah memberikannya kepada kami, Tuhan, supaya kami boleh, Tuhan, menangkap semua hal yang Tuhan sediakan. Kami boleh menangkap firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau menangkap setiap kebenaran-kebenaran itu untuk kami hidupi, Tuhan. Bukan menjadi sebuah pengetahuan yang membuat kami mati, Tuhan, oleh karena hukum-hukum itu mematikan. Tetapi Roh-Mu akan menghidupkan setiap kami. Seluruh jemaat Tuhan boleh mengalami sebuah kehidupan Tuhan yang membangkitkan mereka dari segala kematian, Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan, segala bentuk kematian yang sedang dibuat iblis, baik itu kematian rasa, kematian mungkin rohani, kematian apapun yang ada dalam kehidupan setiap umat Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar roh kehidupan Tuhan turun atas setiap kami. Roh kehidupan Tuhan mengalir melalui kehidupan kami, karena Roh Kudus ada bersama dengan kami. Roh Kudus yang termeterai dalam roh kami, yang akan bekerja menguasai seluruh kehidupan jemaat Tuhan hari ini. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan betul-betul menjadi sebuah gairah, semangat untuk kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Engkau bekerja jauh lebih besar dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan, seperti kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Kami akan terima, Tuhan, persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan.
yang menyadari bahwa Engkau hidup dan tinggal bersama dengan kami. Mari jemaat Tuhan persiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Haleluya. Sudah semua ya dapatkan roti dan anggur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bagi roti dan anggur ini Engkau yang menguduskannya dan mengubahnya menjadi tubuh dan darah. Kami percaya dengan iman pada saat kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, maka Kristus Yesus hidup dan tinggal di dalam kami. Jika Engkau hidup dan tinggal di dalam kami, Engkau berada di pihak kami. Siapakah musuh kami? Siapakah lawan kami? Kami tidak akan menyerah Tuhan. Kami tidak terkalahkan, kami tidak tergoyahkan. Bahkan kami percaya bahwa penderitaan apapun yang menimpa kami, penganiayaan, sakit, penyakit, perang, atau apapun, tidak dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Bahkan lebih daripada itu, kami adalah umat yang ditentukan menjadi lebih daripada pemenang atas perjalanan kehidupan kami Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih buat janji-janji yang besar, janji-janji yang ajaib. Kami tahu itu semua disediakan bagi setiap kami yang menerima akan semua janji-janji itu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas kepala kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di atas, kita angkat tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita yang mau bersekutu dengan Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, kita terhisap di dalam satu tubuh Kristus dan Yesus yang menjadi kepala. Sebelum kita menikmati hidangan ini, roti yang Tuhan sudah ubah menjadi tubuh Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita minum, kita percayakan kuasa darah Yesus yang menyucikan semua dosa pelanggaran kita, mengampuni semua dosa-dosa kita. Dan kuasa darah Yesus memeteraikan hidup kita. Dan Tuhan telah memberikan kuasa darahnya bagi kita, sehingga kita dapat mengalahkan iblis yang mendakwa siang dan malam dengan perkataan kesaksian kita dan dengan darah anak domba. Dan melalui darah Yesus, bahwa Tuhan sudah memberikan segala otoritas dan janji-janji Tuhan, sehingga kita boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa buat kuasa darah yang ajaib. Kami terima janji-janji Tuhan melalui kuasa darah Kristus Yesus. Maka hidup kami menjadi hidup yang diubahkan, yang diberkati, yang memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita minum, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita menaikkan ucapan syukur ini
adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita masuk. Bapa, kami percaya Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Maka hamba berdoa dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit, terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Setiap mereka yang mengalami pergumulan yang berat, pergumulan masalah yang sulit diatasi pada hari-hari ini dalam nama Yesus Kristus, terima jalan keluar yang daripada Tuhan. Bagi setiap kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam nama Yesus, masalah ekonomi, Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan. Dia adalah Jehovah Jireh yang siap menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Sebab Engkau Tuhan lebih dari cukup dari apapun yang kami butuhkan dan kami perlukan. Terima kasih Bapa, segala janji-janji Tuhan dimeteraikan dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, sampai kami menikmati semua hal yang ajaib, yang lebih lagi di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima semua janji-Mu. Haleluya. Amin. Untuk pengumuman dari Bapak. Oke, jadi untuk pengumuman lebih lanjutnya tentang ibadah atau segala kegiatan di GBI Alpha Omega bisa kita lihat di grup ya, grup GBI Alpha Omega. Nah, di saatnya kita akan menutup ibadah siang hari ini. Baik, boleh kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan ketinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
daripada ibadah ini. Kami percaya buat kuasa dan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan sedang dan terus menjamah hidup kami. Kami tahu perubahan akan kami alami karena jamahan Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Kami sangat memerlukan Engkau ya Roh Kudus di sepanjang kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa Tuhan, Tuhan tuntun terus kami, pimpin kami ya Roh Kudus di sepanjang jalan hidup kami. Kami menyadari bahwa hidup kami tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tetapi bersama dengan Tuhan, kami akan menikmati hal-hal yang tidak pernah kami sangka Tuhan. Oleh sebab itu Bapa Tuhan yang terus memeteraikan firman-Mu dalam hati seluruh jemaat Tuhan. Dan buat kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi buat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh pergumulan seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan, kami bawa di atas mezbah-Mu Tuhan. Kami menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dan hamba berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan berikan jalan keluar. Bagi mereka yang sedang mengalami masalah rumah tangga, hubungan suami, istri dan anak-anak, Tuhan buat senantiasa ada kesatuan. Dijauhkan dari semua rancangan jahat, rancangan perpisahan, perpecahan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan, mungkin anak-anak yang sekolah Tuhan, yang kuliah, bahkan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan. Kami percaya semua hal dalam kehidupan kami Tuhan peduli dan Tuhan memperhatikan. Dan tidak ada seorang pun daripada kami yang tidak akan menikmati semua janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa buat minggu hari ini. Dan kami juga berdoa bagi pemerintahan bangsa kami, negeri kami Indonesia. Bangsa yang Tuhan pilih, yang Tuhan sudah tetapkan untuk kami ada dan hadir di bangsa ini. Kami terus berdoa bagi kesejahteraan kota, bangsa dan negeri kami Indonesia. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kami juga. Kami berdoa biar lawatan Tuhan terus terjadi atas Indonesia. Kebangkitan kebangunan rohani terjadi atas Indonesia. Dan Indonesia boleh melihat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penyelamat, pembebas dari segala dosa-dosa kami. Kami berdoa Bapa, pemerintahan bangsa kami Tuhan berkati, Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Berkati akan Bapak Presiden Joko Widodo. Kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin, seluruh staf pemerintahan, Bapak para Menteri TNI dan Polri Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan memberkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga segala kebijakan yang mereka ambil mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat ini. Terima kasih Bapak, kami percaya doa kami gak pernah sia-sia. Setiap doa yang kami naikkan bertalu-talu di hadirat Tuhan, maka pada waktunya itu akan memenuhi cawan doa di sorga, dan akan membuat setiap doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi sama seperti di sorga. Mari jemaat Tuhan, kita sedang menuju dalam penghujung ibadah kita ini. Dan semua hal yang Tuhan mau berikan, Tuhan janjikan, yaitu berkat anugerah, Dia siap curahkan. Mari angkat tangan, terima dengan iman semua hal yang besar dan ajaib. Bapak hamba berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengangkat tangan di hadirat Tuhan, mengharapkan hal-hal yang besar terjadi dalam hidup mereka. Hamba berdoa biar terobosan yang baru, hikmat yang daripada Tuhan, urapan Tuhan, kuasa Tuhan untuk membuat mereka mampu mengatasi setiap masalah dan kelemahan mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun atas setiap kami, dan biarlah berkat daripada Bapa Sorgawi, kasih setia rahmat, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan membuat kita semakin intim, semakin dekat, sehingga kita bisa senantiasa bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah. Kita akan diangkat di awan-awan yang permai masuk dalam perjamuan kawin anak domba sebagai mempelai-mempelai Kristus. Dan kita memerintah bersama
bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan yang kekal. Dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel.